Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Mengapa luar biasa? Karena kalau Tuhan kita boleh ada saat ini, itu semua karena Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Ia memberikan kita kesempatan. Luar biasa Tuhan memimpin dan juga menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat kembali firman Tuhan pada tanggal 3 Januari 2021, antara rancangan manusia dan keputusan Tuhan dalam Amsal. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, jadi selama kita hidup Bapak Ibu Saudara, ada banyak rancangan, rencana dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan kita mau Bapak Ibu Saudara dalam sesi pertama, yang pertama di dalam perjalanan hidup Abraham, di mana kita mau melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana kehidupan Abraham, tentang rancangan-rancangan Abraham dan bagaimana keputusan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Dan kita akan dapat banyak pelajaran dari sini untuk melihat bagaimana realita kehidupan selama kita hidup di dunia ini. Kita semua tahu bahwa Abraham itu adalah bapak orang yang beriman, orang beriman. Tetapi kita mau melihat bagaimana perjalanan hidupnya. Dan ketika Bapak Ibu Saudara, karena saya sendiri pun telah belajar firman Tuhan ini, saya sangat diberkati. Karena perjalanan hidup dari Abraham adalah merupakan salah satu contoh bagi kita di masa kini, bagaimana kita menjalani kehidupan selama di dunia ini. Jadi tema firman Tuhan yang kita mau dengarkan saat ini, antara rancangan Abraham dengan keputusan Tuhan. Nah, tentu nanti kita akan belajar Bapak Ibu Saudara, apa itu Abraham dan apa itu nama arti Abraham. Tetapi nama yang diberikan oleh orang tuanya, ayahnya kepada Abraham itu, yang pertama adalah nama Abram. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau melihat bagaimana antara rancangan Abram dan keputusan Tuhan dalam seri yang pertama. Dan nanti khotbah ini akan berseri Bapak Ibu Saudara, dan kemudian kita lihat dengan relevansinya dengan perjalanan hidup kita masa kini. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kaum pria dan yang kedua adalah kaum perempuan. Kita silih berganti Bapak Ibu Saudara. Oke, kita mulai dari kaum pria ayat yang pertama dan kemudian nanti sampai ayat yang ke-20. Kita bergantian. Oke, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan
lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan di Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Oke, baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bila kita perhatikan baik-baik akan firman Tuhan ini, maka kita akan menemukan di mana keputusan Tuhan, di mana sisi kemanusiaan Abraham, dan di mana sisi keimanannya. Sekali lagi, dari firman Tuhan ini kita melihat, menemukan di mana keputusan-keputusan Tuhan, di mana sisi kemanusiaan Abraham, dan di mana sisi keimanannya. Dan inilah juga dalam perjalanan hidup kita, bahwa sebenarnya keputusan-keputusan Tuhanlah yang akan terlaksana dalam hidup kita. Tapi kadangkala ada sisi kemanusiaan kita yang muncul, dan juga kadangkala ada sisi keimanan kita yang muncul. Dan kita mau melihat dari perjalanan Abram di sini. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, latar belakang Abram ini sebenarnya bagaimana? Setelah Nuh dan ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, mereka sudah selesai menghadapi yang namanya Aibah. Maka kemudian dari Sem, Ham, dan Yafet, penduduk yang ada di muka bumi ini. Jadi Nuh punya anak Sem dan Yafet. Dari Sem ini lahirlah Nahor. Keturunan dari Sem ini adalah Nahor. Kemudian dari keturunan Nahor terus lahir Terah. Dan kemudian Terah ini melahirkan 3 anak. Yang pertama namanya Abram, yang kedua namanya kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan di sini, selain daripada
Abram, maka yang kedua adalah Nahor, dan yang ketiga adalah Haran. Nah ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita lihat dulu, oh bagaimana ini Abram ini ya. Jadi dari Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dari Sem itu adalah Nahor, kemudian Terah, ayah dari Abraham. Terah ini melahirkan Abram, dan juga ada namanya Nahor, dan juga Haran. Nah jadi ada 3 anak laki-laki. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka tinggal di Ur-Kasdim, Mesopotamia. Dan akhirnya ini Terah membawa Abram dan juga membawa Sarai istrinya dan juga membawa Lot cucunya. Karena Lot ini adalah anak dari Haran, dan Haran itu meninggal di Ur-Kasdim. Nah, dan kemudian ketika Terah mau pergi ke tanah Kanaan, maka dia membawa Abram dan juga Sarai dan juga Lot cucunya dari Haran. Nah, dan ketika Terah berumur 205 tahun, dia mati. Sekarang kita mau melihat bagaimana perjalanan hidup Abram. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keputusan Tuhan yang kita mau lihat tentang kehidupan Abraham, di mana Tuhan memanggil Abram dengan berfirman. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dan ini adalah keputusan dari Tuhan memanggil Abraham dengan berfirman. Apa yang dikatakan? Yang pertama, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini adalah panggilan Tuhan kepada Abraham. Pergilah, tinggalkanlah sanak saudaramu dan juga rumah bapamu dan negerimu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Tuhan tidak berkata kepada Abram, ini tempat yang akan kamu tuju, tidak. Tetapi hanya dikatakan, pergi untuk memasuki tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan kemudian yang kedua, apa panggilan Tuhan kepada Abram? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Sementara di ayat itu dikatakan dia punya istri Sarai, seorang wanita yang mandul, tidak punya anak. Tetapi dalam keputusan Tuhan, Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Apa yang Allah katakan sepertinya berbeda dengan realita. Karena Abram dan Sarai sudah lanjut usia, dan Sarai itu seorang perempuan yang mandul. Tapi Tuhan dalam keputusannya berkata, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Yang ketiga, apa yang difirmankan Tuhan dalam panggilannya? Aku memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan aku akan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa Abram di sini memiliki arti nama Bapa yang mulia, atau nama ini diberikan oleh ayahnya Terah memiliki arti Bapa yang mulia atau Bapa yang ditinggikan. Itu arti nama Abram. Tetapi dalam panggilan Tuhan dikatakan bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang akan mengutuk engkau. Di sini sangat jelas bahwa perjalanan hidup Abraham akan ada orang yang memberkati dia, tapi akan ada orang yang mengutuk. Tapi pembalasan itu adalah hak Tuhan, karena Tuhan yang akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuki orang-orang yang mengutuk Abraham. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, ada orang memang yang memberkati kita, memberikan ujian dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan kata-kata kutuk dan lain sebagainya. Itu memang mewarnai perjalanan hidup kita. Tetapi ingat, sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, Tuhan berkata, akulah yang akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akulah yang akan mengutuki orang yang mengutuki engkau. Itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi sering sekali kita ambil alih, karena kita tidak tahan dengan apa yang diperbuat oleh orang,
Kadang kita mengambil haknya Tuhan. Padahal hak Tuhan itu Dia yang memberikan pembalasan. Tapi kemanusiaan kita kadang muncul, Bapak Ibu Saudara. Kita mau ambil alih, kita mau membalas sesuatu yang tidak baik yang dibuat orang kepada kita. Kita mau membalasnya. Padahal kalau kita lihat dalam firman Tuhan, keputusan Tuhan, Tuhan yang berurusan dengan yang demikian. Kita akan tetap mengikuti apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi panggilan Tuhan kepada Abraham begitu indah, begitu ajaib dan luar biasa. Namanya masyhur, diberkati menjadi bangsa yang besar. Sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana sisi keimanan Abraham. Dari sisi keimanan Abraham, setelah dia mendengar panggilan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan dan mentaati perintah Tuhan. Dia pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Yang tadinya dia terikat dengan negerinya, yang tadinya dia terikat dengan sanak saudaranya, yang tadinya dia terikat dengan rumah bapaknya, di mana dia merasa nyaman di situ. Sekarang dia harus meninggalkan itu dan mau mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya untuk pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ini butuh langkah iman. Kalau Bapak Ibu Saudara disuruh ke suatu tempat yang tidak ditunjukkan namanya, Bapak Ibu Saudara dan saya pun pasti bertanya-tanya, bagaimana saya mau melangkah kemana ini? Kalau jelas dibilang tujuan saya mau ke Bali, ya udah saya udah tahu. Tapi ini pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Tuhan kepadaku, yang mana? Ini butuh iman, butuh ketaatan. Nah, Abraham di sini memberikan contoh yang luar biasa kepada kita dalam mentaati panggilan Tuhan. Dia tanpa banyak bertanya, tapi dia percaya kepada apa yang Tuhan bilang. Dia benar-benar melangkah. Dia tinggalkan sanak saudaranya, dia tinggalkan rumah bapaknya dan negerinya, hendak mengikuti pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Itu keimanan daripada Abraham. Perjalanan hidup kita juga dari hari ke hari, Bapak Ibu Saudara, adalah perjalanan iman, di mana kita tidak tahu bagaimana langkah-langkah kehidupan kita, tapi kita percaya bahwa Tuhanlah yang selalu memimpin kita sampai ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Karena memang dunia ini bukan tempat kita yang abadi. Ini hanya sementara saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, apalagi yang kita lihat di sini dari sisi keimanan Abraham. Abraham dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dalam perjalanan hidupnya, kemudian ketika dia tiba di satu tempat, dia mendirikan kemahnya, dan kemudian dia membangun mezbah bagi Tuhan. Ketika dia membangun mezbah, ini menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan yang dia percaya. Ketika dia membangun mezbah, ini menunjukkan hubungannya yang dekat dengan Tuhan yang dia percaya. Dia membangun mezbah. Dia membuat satu korban yang menyenangkan bagi Tuhan. Demikian pun dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan hidup kita, kita membuat mezbah. Ada mezbah dalam rumah tangga kita, memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Ada mezbah bersama dengan komunitas orang-orang percaya. Seperti pada pagi hari ini, kita datang ke tempat ini, kita membangun mezbah di sini. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersyukur, kita memohon pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Membangun mezbah. Dalam membangun mezbah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak tantangan. Tetapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan, ini merupakan hal yang sangat memuaskan. Ini merupakan hal yang sangat menyenangkan. Karena ketika kita membangun mezbah, itu menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu menunjukkan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Dan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan itu membuat hidup kita puas, membuat hidup kita melimpah dengan damai. Itulah sebabnya Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ketenangan kita, Bapak Ibu Saudara, terletak sedekat mana hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun mezbah. Situasi kondisi yang ada di dunia ini, ada banyak yang mengganggu kenyamanan kita. Tetapi kalau orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, selagi tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, hal-hal apapun yang terjadi di dunia ini tidak mampu untuk menggoyahkan kepuasan, kedamaian, ketenangan yang ada dalam hidup kita. Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Abraham, dia membangun mezbah. Makanya Bapak Ibu Saudara, bangun mezbah dalam rumah tangga kita masing-masing. Bangun mezbah seperti kita pada saat ini, komunitas sedemikian ini, Bapak Ibu Saudara.
Tidak ada yang bisa membuat hati kita sangat nyaman kecuali kalau kita membangun mezbah bagi Tuhan, bersekutu memuji menyembah Tuhan. Tidak ada tempat lain, tidak ada tempat yang nyaman di dunia ini yang 100% menjamin bahwa kita aman damai, kecuali hanya berserah kepada Tuhan, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, membangun mezbah. Kemudian kita lihat keimanan daripada Abraham. Selain dia mengikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya, dia membangun mezbah. Kemudian dia memanggil nama Tuhan. Dia berseru memanggil nama Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia berseru. Dia tahu kepada siapa dia berharap. Dia tahu bahwa Tuhan yang dipercaya itu hidup. Dia tahu bahwa Allah yang dipercaya itu berkuasa untuk memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anaknya. Dia berseru, dia memanggil nama Tuhan. Dalam kondisi keadaan apapun yang Bapak Ibu hadapi, yang kita alami, panggil nama Tuhan. Dialah Tuhan yang hadir, yang maha hadir, yang maha kuasa. Kalau Pak Pendeta Bapak Ibu panggil, masih kadang lambat, karena harus ada butuh waktu, naik motor ini, itu semua. Tapi kalau panggil Tuhan langsung saat itu ada, karena Allah itu maha hadir Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita memang butuh saling mendoakan, kami datang untuk mengunjungi dan lain sebagainya, tetapi pertolongan Tuhan yang ajaib itu luar biasa. Dia maha hadir. Ini Abraham, dia memanggil nama Tuhan. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam perjalanan hidup kita, dalam mengikuti panggilan Tuhan, panggil nama Tuhan. Amin. Ini adalah Abraham. Tapi kita mau melihat sisi kemanusiaannya. Ketika dia tinggal di Haran, di Negev, apa dikatakan di sana? Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ada tantangan persoalan yang dialami oleh Abraham dalam perjalanan hidupnya mengikuti panggilan Tuhan. Ada kelaparan yang hebat. Tanah Negev itu adalah suatu daerah yang sangat kering dan tandus. Dan kemudian dikatakan di negeri di mana dia ada waktu itu dilanda oleh kelaparan yang hebat. Sehingga sisi kemanusiaan daripada Abraham, mulai Abraham itu berpikir, kalau demikian terus saya bertahan di sini, bagaimana ya? Dia pergi ke Mesir. Dengan pemikirannya, dengan rancangannya sendiri, memikirkan solusi ketika menghadapi kelaparan yang hebat, dia pergi ke Mesir. Biar saya pergi ke Mesir, menjadi orang asing di sana, saya mau menetap di sana. Walaupun untuk sementara, oleh karena adanya kelaparan yang hebat, dia pergi ke Mesir. Dia mulai lupa pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, bahwa di masa-masa yang sulit pun Tuhan pasti tolong dengan caranya yang ajaib. Tapi pikiran secara manusia, saya lebih baik pergi ke Mesir, di sana sebagai orang asing. Dia ikuti apa yang menjadi rancangannya. Sepertinya Tuhan membiarkan Abraham, karena Tuhan itu juga memberikan hak bebas kepada kita untuk menentukan pilihan. Tetapi ketika kita salah dalam pilihan itu, ada konsekuensi. Ketika kita salah dalam pilihan itu, Tuhan dalam kedaulatan dan juga kasih setianya akan menolong kita dengan caranya yang ajaib. Kita mau lihat. Nah, di sini Abraham ketika dia sudah mengambil keputusan dengan rencananya sendiri bahwa dia akan pergi ke Mesir, dia bawalah istrinya dan semua yang dia miliki, dan juga Lot sanaknya itu, anak daripada Haran itu, dibawa sama dia. Akhirnya mereka pergi ke Mesir. Ketika mereka mau memasuki Mesir, mulai timbul ketakutan dalam hati Abraham. Hai Sarah, engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Nanti kalau sudah sampai di Mesir, jangan kau katakan bahwa engkau adalah istriku, tetapi katakan bahwa kamu adalah adikku, supaya saya dengan dibunuh nanti, supaya aku juga mendapat belas kasihan perhatian dari Firaun atau orang-orang Mesir.
Ingat, lihat ini Bapak Ibu Saudara. Ini sisi kemanusiaan Abraham sudah main. Dia sudah takut terhadap orang Mesir. Dia mulai lupa akan Tuhan yang menyertai dia. Karena dia sudah salah langkah tadi. Ketika ada kelaparan terjadi, mulai pemikirannya, saya akan pergi ke Mesir. Dan ketika dia ikuti rencananya, timbul lagi ketakutan mulai dalam hidupnya. Akhirnya timbullah pemikiran secara manusia, supaya saya aman. Supaya saya aman. Hai Sarah, katakan bahwa kamu adalah adikku. Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau seorang suami berkata kepada istrinya, kalau kamu nanti ditanya sama orang apa semua, jangan kamu bilang kamu itu istriku, ya. Kamu bilang kamu itulah adikku. Ini hal yang sangat memalukan. Ini sebenarnya bukan contoh kehidupan seorang yang beriman sungguh kepada Tuhan. Disinilah muncul kemanusiaan Abraham. Dia mulai berlindung, merasa aman dengan apa yang dipikirkan sendiri ketika istrinya berkata bahwa dia itu bukan suaminya, bukan istrinya Abraham, tetapi adiknya Abraham. Dia mulai berlindung, merasa aman di situ. Itu hal yang sangat keliru, yang sangat fatal. Ini sisi kemanusiaan dari Abraham. Bukankah kita sering seperti itu Bapak Ibu Saudara? Ketika ada masalah, persoalan, pergumulan, kadang kita lupa memanggil nama Tuhan. Kita lupa untuk berdoa mohon pimpinan Tuhan. Yang timbul dalam pikiran kita, saya mau pergi ke Mesir, biar saya sebagai orang asing, supaya saya jangan mati di negeri yang penuh dengan kelaparan ini. Kemanusiaannya. Dan akhirnya diikuti dengan ketakutan itu tadi. Dan dia mau membuat sesuatu rasa aman bagi dirinya. Bukan lagi oleh karena perlindungan Tuhan yang membuat dia aman, tapi istrinya yang memutarbalikkan fakta dengan kata-kata seperti tadi. Dia mengaku bukan istri tetapi adik. Lihat ini sisi kemanusiaan Abraham. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika punggawa Firaun melihat dan memuji-muji cantiknya itu Sarah, kemudian akhirnya Sarah dibawa ke istana Firaun, hendak dijadikan menjadi istri Firaun. Ini baru dibawa ke istana, hendak dijadikan istri, belum jadi istri, akan hendak dijadikan istri. Karena apa? Karena dipikir oleh Firaun itu adalah adik dari Abraham. Karena pengakuannya itu bukan istrinya. Lihat ini, betapa kelirunya Abraham dalam sisi kemanusiaannya. Betapa kelirunya. Ini juga Sarai juga oke-oke saja. Dia enggak bilang, kalau begitu berarti cintamu enggak tulus dong sama saya. Apapun yang terjadi, mau mati pun kita berdua, saya akan tetap mengaku bahwa aku adalah istrimu. Enggak akan mungkin saya bilang saya ini adikmu. Kita sehidup semati. Dua-duanya sisi kemanusiaannya yang muncul. Sarai juga begitu. Ini dibawa ke istana. Dan Abraham mulai seperti dengan orang-orang bersama dia. Kemudian di sini apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Luar biasa keputusan Tuhan yang ajaib. Tuhan mendatangkan tulah kepada Firaun. Kalau dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, Kejadian 12 ayat yang ke-17, apa dikatakan di sana? Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Ini keputusan Tuhan. Tuhan mendatangkan tulah kepada Firaun dan seisi istananya. Karena Abraham sudah sangat keliru, bukan lagi mengandalkan Tuhan, bukan lagi berharap kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan ini semua. Tuhan dalam keputusan yang ajaib, Dia mendatangkan tulah kepada Firaun dan seisi istananya. Dan oleh kuasa Tuhan juga, Firaun akhirnya mengerti, memahami kenapa tulah ini begitu hebat. Kenapa tulah ini menimpa seisi istana saya? Apa yang terjadi? Oleh kuasa Tuhan ini juga, kemudian Firaun memahami bahwa ini semua oleh karena Sarai, istri Abraham. Dan akhirnya apa yang dikatakan oleh Firaun? Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini,
Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa itu istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana keputusan Tuhan yang ajaib. Ini Sarai, yaitu ibu dari, kalau arti daripada Sarai itu adalah ibu yang terhormat, wanita yang terhormat. Tapi sekarang dengan disebut sebagai wanita yang terhormat, tapi dibawa ke istana, hendak dijadikan istrinya Firaun. Oleh karena apa? Oleh karena ajaran Abraham kepada Sarai untuk tidak benar-benar mengakui secara jelas keberadaan Sarai. Lihatlah keputusan Tuhan yang ajaib. Tuhan menolong dalam kesalahan Abraham yang begitu fatal, tapi Tuhan dengan keputusannya, akhirnya Sarai tidak jadi diambil Firaun jadi istrinya, tapi justru Firaun menyerahkan kembali Sarai kepada Abraham. Dan kemudian Firaun menyuruh beberapa orang mengantarkan Abraham dan Sarai dari semua kepunyaannya untuk pergi keluar dari Mesir. Dan selanjutnya itu Abraham melanjutkan perjalanan sesuai dengan pimpinan Tuhan selanjutnya. Dalam seri yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, yang kita mau lihat, panggilan Tuhan pun bagi setiap kita sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Panggilan Tuhan itu bagi setiap kita sangat indah. Dia menjadikan kita jadi berkat. Dia membuat nama kita menjadi masyhur. Bahkan firman Tuhan berkata, aku memanggil kamu. Tuhan memanggil kita untuk jadi garam, jadi berkat, jadi terang. Itu panggilan Tuhan bagi kita. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, putusan Tuhan, sisi kemanusiaan kita, sisi keimanan kita, kadang silih berganti. Tetapi yang kita mau lihat, Bapak Ibu Saudara, dari sisi keimanan Abraham, mari kita teladani sisi keimanannya. Dia taat, dia beriman, kemudian dia membangun mezbah dan dia memanggil nama Tuhan. Tapi kita ambil pelajaran dari sisi kemanusiaannya untuk menjadi awasan bagi kita. Ketika ada masalah, jangan langsung berpikir sendiri untuk cari solusi. Harus datang kepada Tuhan, berdoa, yakin pertolongan pemeliharaan Tuhan. Jangan sampai berlindung merasa aman, bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal lain, solusi-solusi lain. Seperti Abraham tadi, dia merasa aman. Itu keliru. Tapi kita juga sangat bersyukur kepada Tuhan. Dalam kedaulatannya, keputusannya luar biasa. Bahwa walaupun kadang-kala keimanan kita muncul, Bapak Ibu Saudara, dan kadang-kala kemanusiaan kita yang nampak, dan kita terbawa melenceng dari rancangan Tuhan, tapi bersyukur keputusan Tuhan, dia tidak membiarkan kita sama seperti Abraham, tidak dibiarkan dia hancur dengan cara-caranya dia tadi, tapi dengan cara Tuhan yang ajaib, kembali mengisapkan, menyadarkan Abraham. Demikian pun dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu renungkan keputusan Tuhan dalam hidup kita apa? Luar biasa. Semua keputusan Tuhan itu yang indah dalam hidup kita. Tetapi untuk mencapai semua yang indah dari Tuhan itu, ada perjalanan hidup. Kapan Bapak Ibu Saudara muncul kemanusiaannya? Dan ketika muncul kemanusiaan kita, disitulah paling sering terjadi masalah. Karena itulah akar masalahnya. Ketika ada tantangan, ada persoalan, langsung kemanusiaan kita yang timbul tanpa memanggil nama Tuhan, bersama Tuhan. Tetapi kalaupun kita sempat keliru, oleh karena anugerah pertolongan Tuhan, kita diingatkan, kita disadarkan, kita kembali dibawa untuk mengikuti rencananya. Walaupun ketika kita melakukan hal yang salah, memang harus ada konsekuensi akibat dari itu, tetapi itu menjadi pelajaran bagi kita. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepada kita semua, panggilan Tuhan itu indah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan dalam mengikuti panggilan Tuhan itu, kadang muncul kemanusiaan kita, kedagingan kita, tapi kadang muncul keimanan kita. Keimanan Abraham, mari kita contoh teladani, dan keinginannya, kemanusiaannya itu menjadi awasan bagi kita.
Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini orang yang dipanggil dipilih oleh Tuhan. Tuhan tetap melaksanakan keputusan-keputusannya yang ajaib. Amin. Puji Tuhan. Dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, yang sedang terjadi di tengah dunia ini, yang sedang terjadi di tengah bangsa kita ini, ingat panggilan Tuhan bagi kita. Dan ingat, dalam menjalani panggilan ini, memang berbagai macam hal terjadi. Bahkan ada orang-orang yang memberkati, tapi ada orang-orang yang mengutuki. Tetapi itu haknya Tuhan untuk memberikan pembalasan. Tetap berjalan mengikuti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Andalkan Tuhan, mohon pimpinannya dalam kehidupan kita semua. Bangun Mezbah, Bapak Ibu Saudara, yang senantiasa memberikan kita pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.